Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Kenalin, aku Helena. Dan aku Rido yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit di podcast ini. Di podcast Multimedia Artwork Journal. Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita sudah masuk di tahun 2020. Betul banget ya Helena. Tahun baru, lembaran baru, dan pastinya banyak banget mahasiswa multimedia yang berprestasi. Dan tentunya episode baru di Marjan ini, tempat kita ngobrol santai tapi punya insight bareng, mahasiswa multimedia inspiratif. Bener banget di episode kali ini juga Helena. Kita kedatangan tamu yang prestasinya nggak main-main ya Helena. Dari desain grafis ada, UI UX ada, sampai karya ilmiah pun ada. Dimenangin semua tuh lombanya. Wah, makin penasaran gak sih? Ya udah, langsung kita panggil aja kali ya. Rida Zakia. Sebelumnya, terima kasih banyak Rida sudah meluangkan waktu buat hadir di podcast Marjan. Oh ya boleh dong Rida kenalan dulu ke kita nih. Teman-teman juga yang di penonton yang di rumah-rumah juga ada. Soalnya kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebelumnya makasih banyak untuk himpunan mahasiswa multimedia yang saat ini tuh mempersilahkan aku untuk sharing-sharing tentang bagaimana sih pengalaman aku dan kegiatan aku saat ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Rida Zakia. Aku sekarang semester 2 di Teknologi Rekayasa Multimedia. Aku tuh punya passionate in salah satunya desain grafis sama UI UX dan teknologi. Aku juga suka banget yang namanya explore ilmu-ilmu gitu. Sekarang Rida sendiri lagi sibuk apa nih? Oke, jadi kesibukan saat ini aku tuh lagi fokusnya itu kuliah di kampus. Tapi di sisi lain, aku tuh juga lagi fokus untuk ngambil sertifikasi BNSP di desain grafis. Terus aku juga lagi magang. Magangnya ini udah 3 bulan, ternyata aku tuh lagi diperpanjang kontrak gitu. Terus juga aku sekarang lagi kerja salah satunya di bidang desain grafis. Aku tuh kerjanya di Sudinpor, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu yang di Sudinpor itu udah berapa lama tuh? Kalau di Sudinpor itu udah 2 tahunan sampai saat ini. Keren. Kalau harus mendeskripsikan diri kamu nih dalam 3 kata sebagai kreator apa aja tuh? Oke, 3 kata spesifik mungkin ya. Salah satunya inovatif, perfeksionis, sama eksploratif. Berarti dimenang ekspor gitu? Iya. Menarik banget nih. Nah, kita pengen flashback bentar nih ya. Rida pengen nanya, kamu tuh pertama kali tertarik sama multimedia itu di mana? Boleh diceritain? Boleh ceritain. Sampai setengah jam juga boleh. Boleh. Oke, jadi singkatnya, kenapa aku bisa tertarik di multimedia? Itu sejarahnya itu mulai dari sebelum sekolah ya, aku emang udah passionate untuk gambar-gambar. Jadi udah tertarik juga ya? Iya, tertarik. Jadi itu aku suka banget gambar. Gambar itu tradisional, yang di paper gitu. Nah, singkat cerita, masuk SMP itu bener-bener ke cut off banget. Maksudnya kayak bener-bener berhenti dari hal-hal yang menggambar gitu. Terus juga pas masuk SMA, kenapa aku tertarik multimedia? Aku tuh suka banget yang namanya desain. Iya. Jadi kayak ikut-ikut lomba tuh mulai dari SMA gitu. Tapi pertama-tama ikut-ikut lomba itu iseng apa karena emang udah minat? Sebenarnya iseng. Oh, iseng. Iya. Jadi ketika SMP kan traditional art, terus aku implementasiin kayak coba deh mau digital art lewat HP. Jadi gambar tuh pertama kali di Ibis Paint, dan itu pertama kali juara 2 nasional itu by ponsel aja gitu, gambarnya by Ibis Paint. Terus singkat cerita, aku dikasih privilege untuk dikasih tablet gini ya, untuk iya sebagai bekal untuk selanjutnya. Akhirnya aku manfaatin nih tablet aku untuk ngegambar gitu. Sampai ya. Iya, jadi kayak kita menang, kita kasih pembuktian ke orang tua, habis itu orang tua juga support. Nah, sampai di titik aku itu bisa juara 3 desain grafis di FLS 2N gitu. Oh, gile, jago banget sumpah Rida. Tepuk tangan. Nah, kalau lihat dari kamu yang sekarang kan luas banget nih. Kamu sempat kepikiran nggak buat ngambil jurusan yang lain?
Sempat kepikiran tentu aja, karena waktu SMA itu kan aku ngambil jurusannya IPA ya. Background aku tuh anak IPA banget. IPA Emang banget ya. IPA banget, nggak ada yang namanya desain-desain sama sekali. Karena desain itu emang Oh, passion. makanya pas pernah sempat berhenti gambar ya. Iya. Mm-mm. Jadi background aku IPA, aku tuh fokus banget di biologi, kimia, fisika, dan selama di SMA itu lomba nggak cuma desain aja, tapi aku juga aktif banget ikut lomba KTI, penelitian dan semacamnya serta esai gitu. Jadi selama lomba di KTI, aku tuh rata-rata judulnya itu tentang Sustainable Development Goals, yang dimana itu tuh tujuan-tujuan dari kehidupan gitu. Jadi kayak yang namanya anak IPA emang tanahnya ke sana gitu. Salah satunya penelitian aku itu waktu itu tentang microbial fuel cell, yang dimana aku tuh ngubah tai sapi itu jadi energi listrik, bayangin. Itu gimana tuh, bisa dijelasin nggak? Gimana tuh? Bisa tentu. Kayak gimana tuh? Jadi Singkatnya. singkatnya, Singkat. kalau di sapi itu kan punya beberapa lambung ya. Iya. Nah, kita tuh ambil rumen sapi yang mengandung yang mengandung salah satunya itu bakteri E. coli. Nah, bakteri ini itu kita fermentasiin nih selama 8 hari. Nah, difermentasiin, habis itu kayak kita taruh lah di sebuah alat yang namanya microbial fuel cell. Nah, di alat tersebut nanti terjadi nih reaksi-reaksi antara si bakteri ini sama glukosa itu bercampur aduk dan menghasilkan yang namanya elektron. Nah, elektron ini tuh berfungsi untuk listriknya itu. Jadi kayak sumber listriknya gitu. Iya. Ini kalau boleh tanya, ini bentar doang, ini penasaran dikit doang nih. Iya, oke. Itu tai sapi di mana ya? Itu kok bisa dapet gitu. Oh, bisa Dapetnya gimana? Oke. Kebetulan waktu aku lomba, nah itu tuh semasa itu tuh lagi pertengahan bulan Mei gitu lah, yang dimana tuh emang Idul Adha, waktunya Idul Adha. Jadi pantes. Oke. Kirain tuh ada yang mensuplai sendiri gitu. Mensuplai ya? supply. Iya, supply. Enggak, kita tuh nyari-nyari keliling. Oh, nyari-nyari keliling. Iya, ada gak sih yang bersedia buat diambil tai sapi? Nah, semasa itu lumayan rumit ya. Maksudnya kayak gak semua peternak itu Iya. bersedia buat ngasih sampel tai sapi. Karena apa? Mikirnya Kenapa? takut di cross check kalau misalnya tai sapi itu tuh mengandung cacing pita, otomatis si daging sapinya juga mengandung cacing pita. Jadi Oh, kayak iya. mereka tuh takut kalau aku tuh kayak bakalan bisa aja ngebangkrutin usahanya mereka atau gimana gitu. Jadi kayak nggak semudah itu. Jadi gitu. Banyak kendala-kendalanya ya dalam pencarian itu lah ya, pencarian. Jadi banyak banget orang-orang yang nggak bersedia gitu. Oh, iya. Nah, kenapa sih aku bisa berhenti dari dunia KTI yang berbau ilmiah? Karena itu tantangan itu banyak banget. Banyak banget tantangannya ya? Iya, kalau produknya gagal, ya udah kita nggak bisa lanjutin. KTI kita tuh nggak terbukti gitu. Kenapa? Ya kan Gagal. Nggak bisa diulang lagi tuh maksudnya? Keilmuannya itu apa ya? Maksudnya belum mumpuni lah gitu. Berarti kalau udah saya gagal, udah gagal gitu. belum jago lah pokoknya lah. Iya, makanya gagal ya. Oke. Aku lihat ini tuh Rida aktif banget ya, ikut lomba dari SMA sampai sekarang, mulai dari poster, desain grafis, UI sampai penelitian tentang apa tadi itu yang tentang sapi juga ya itu. Iya. Dan semuanya gitu. Gimana sih cara kamu belajar banyak hal sekaligus? Karena kamu nggak cuma desainer, tapi juga aktif di riset dan organisasi nih. Oke, gimana sih caranya? Yang pertama aku mau ngasih tahu kalau semua itu nggak dimulai sekaligus, tapi kita mulai satu persatu. Kita mulai eksploratif gitu. Jadi kayak misalnya kita di SMA ada 3 tahun ya. Nah itu 3 tahun itu dimanfaatin. Jadi kayak kita tuh harus mencari lingkungan yang benar-benar mendukung kita gitu. Nah awalnya gini, aku tuh nggak tertarik di KTI sebetulnya, tapi itu temen aku itu ada yang narik aku untuk berpartisipasi di kelompoknya mereka gitu. Jadi kayak bener-bener diajak, terus mulai dari aku yang nggak tahu apa-apa sehingga diajarin dari mereka gitu. Jadi kayak sebisa mungkin explore gitu. Pergaulannya bagus, pergaulannya nih. Iya. Explore, cari lingkungan yang bagus sehingga support, ya udah kita jalan aja gitu. Berarti semuanya itu tuh faktor lingkungan juga Lingkungan ya. juga bener Bener, ya. faktor lingkungan. Kalau kalian salah lingkungan, kalian cuma nge-stuck di situ aja Iya, gitu. benar-benar. Kalau kalian udah nge-stuck di situ aja, kalian tuh harus sadar. Abis itu kayak mikir kayak gue nggak bisa di sini aja. Mau nggak mau harus keluar dari lingkup itu untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi harus mengeksplor lagi. Explore.
Oke, cara kamu manage waktu biar semuanya tetap jalan tuh gimana? Oke, jadi kalau aku itu manage-nya gampang banget sih, kayak misalnya dalam satu hari itu kita punya nih beberapa deadline gitu ya. Nah, tapi kan kita bisa kayak ngukur mana sih yang paling penting. Jadi kayak ada tangganya gitu loh. Sangat penting, prioritas. Sangat penting, penting, biasa aja sama tidak penting gitu. Jadi kayak harus di manage gitu. Terus juga kita kayak ngukurnya itu kayak misalnya aku ada tugas desain nih. Nah, desain itu kan bisa kita kerjain, bisa kalau kita lagi naik transportasi umum, kita bisa sambilan gitu ya. Produktif banget. Iya, makanya kayak harus memanfaatkan waktu lah gitu. Tapi pernah gak sih kayak kamu nggak sesuai deadline gitu, misalnya ada tugas nih terus kamu nggak bikin deadline, tuh pernah gak sih? Oh, itu sering sih ya, kayaknya semua orang pernah ngalamin. Cuman kalau aku itu ngukur lagi, misalnya ternyata tugas ini prioritas banget nih, ngaruh banget ke diri kita. Misalnya tugas dari dosen yang ngaruh banget ke SKS dengan deadline sekian gitu lah. Nah, itu mau nggak mau harus di prioritasin. Selesai gak selesai itu tuh harus dikumpulin. Iya, jadi kayak ya udahlah seadanya aja nggak apa-apa, yang penting tepat waktu gitu loh. Nah, kecuali desain-desain yang sekiranya ini tuh tidak terlalu prioritas tapi harus dilaksanakan gitu, itu biasanya aku itu nggak sering banget ngerjain tapi lewat deadline, misalnya lewat 2 jam, lewat 1 hari gitu, maksimal 1 hari 2 hari lah gitu. Ya asal kita tuh tetap komunikasi sama atasannya gitu. Oh gitu. Oke, siap. Pernah gak sih ngerasa capek banget? Biasanya kamu ngatasinnya gimana kalau lagi ngerasain capek banget gitu? Kayak overwhelmed ya. Iya. Nah, itu Jenuh biasanya kalau lagi jenuh, itu tuh kita kasih jeda ke diri kita sendiri. Kayak bener-bener stop. Terus kita ngasih waktu misal sejam 2 jam minimal banget. Itu kita buat brainstorming sama refresh otak lagi gitu. Nah, buat kayak ngatur nih. Misalnya kayak kita lagi ngerjain, terus kayak nggak bisa ngerjain karena kepala kita terlalu berisik gitu ya. Bener. Pernah gak sih kalian ngerasain kayak gitu? Bener. Apa ya. Iya, itu gitu dia. kan. Kayak udah keringet dingin nih, pengen ngerjain tapi nggak bisa gitu kan. Kira ya udah stop dulu, kasih nafas dulu ke kita sendiri, bisa kayak relaxing dulu. Kalian bisa aja kayak ngelakuin hobi-hobi kalian apa sih, misalnya ngegambar, kalau enggak dengerin musik lah sambil tidur gitu kan. Itu biasa aku lakuin kayak gitu sih. Tapi kan kalau aku sendiri gitu ya, kalau ngelakuin gitu tuh biasanya pasti bakal keterusan gitu sih. Ya udah aja di entar-entaran gitu. Kalau kamu gimana? Oh, maksudnya kayak keterusan gitu sampai nggak ngerjain. Iya, sampai nggak ngerjain. Iya benar, sampai nggak ngerjain itu gimana tuh? Kalau bisa sih dipasangin alarm juga ya kalau ada jedanya gitu lah. Aku biasa gitu. Kayak nge-timerin 1 jam aja deh rehatnya gitu kan. Nah, baru kita mulai lanjut lagi. Siap. Oke. Kan tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman ya. Sekarang pengen ngomongin tentang lomba nih. Boleh? Kan Rida kan banyak banget nih karya yang udah kamu hasilkan. Aku mau nanya dulu deh, yang paling aku penasaran nih. Kamu kan sempat meraih juara 2 di kompetisi UI UX nasional. Kamu pernah juara 2 tuh. Kamu tuh belajar UI UX itu autodidak atau ikut kelas online atau kelas dari pemerintah atau apa gitu? Oke, jadi aku mau ngasih tahu kalau aku itu belajar UI UX pertama kali itu by kelas online gitu. Jadi kan banyak banget di Instagram yang saat ini tuh lagi kayak jualan kelas gitu ya. Iya. Nah, salah satunya waktu itu aku ngambil kelas dari Ocean Indonesia. Dia itu ngadain kelas UI UX selama seminggu. Itu benar-benar dikasih materi dan ada mentornya juga. Nah, jadi kalau untuk belajar, step pertama kali yang harus kalian ambil itu ada mentornya dulu nih. Fungsinya apa mentor? Untuk ketika kalian bikin desain, kalian tuh bisa menanyakan sesuatu tentang feedbacknya dari orang-orang gitu. Udah bagus belum? Gimana? Udah nyaman belum sama desain kita gitu? Apalagi UI UX ya. Jadi gitu. Aku tuh ngambil kelas online karena aku sadar diri banget. Aku itu backgroundnya IPA. Jadi kayak di sana tuh nggak ada yang namanya belajar desain, belajar coding itu sama sekali nggak ada. Jadi ketika mau masuk multimedia, aku tuh kayak bersikeras banget mau belajar Yuristat gitu. Karena aku takut gitu loh kalau di MM pasti saingan kita pasti anak SMK yang mungkin TKJ gitu ya. Itu yang ada di pikiran aku kayak gitu. Jadi kayak sebelum masuk MM aku udah belajar duluan gitu. Oh iya, Dari kelas online. Tapi pernah gak sih dari kelas online ini kamu ngerasa kayak
percuma nggak sih gitu, pernah ngasih gitu nggak sih? Itu sering banget ya, Ah. apalagi udah bayar misalnya 200.000, Iya, 300.000 gitu per ya, kelas ya. per kelas. Tapi kok materinya cuma segini gitu Iya. lah. Kayak cuman by text doang, tapi nggak ada tutorial sama sekali gitu Iya. ya. Itu sering banget terjadi ketika kita udah bayar mahal-mahal tapi begitu. Nah, Dapetnya solusinya, doang. ya solusinya adalah sebelum memilih kelas, kita itu harus selektif dulu nih penyelenggaranya siapa sih, abal-abal atau enggak gitu. Kalau yang udah biasanya memberikan kelas yang baik itu biasanya kayak di coding, kalau enggak Ocean Indonesia itu kayak benar-benar mereka se-prepare itu buat ngadain kelas gitu. Jadi solusinya emang harus selektif lagi biar kalian tuh nggak menyesal gitu. Ini ada saran nggak buat pemirsa atau penonton-penonton nih, kelas mana yang bagus tuh apa? Iya. Gitu. Oke, kelas online yang bagus banget itu yang pertama ada salah satunya habiskerja.com, terus ada terus ada Ocean Indonesia sama Decoding ID. Oke. Menurut kamu apa yang bikin UI UX itu gak cuma bagus tapi juga works? Oke. Works di sini adalah yang namanya memberikan kenyamanan pada pengguna. Nah, kalau di UI UX yang seperti kita ketahui itu nggak cuma desain aja, tapi kita juga fokus ke user experience-nya. Kayak gimana sih orang-orang itu ketika mencoba dari UI yang udah kita buat, itu benar-benar works, seperti kayak semua widgetnya itu berfungsi atau tata letaknya bikin mereka nyaman, maupun dari segi warna itu nggak terlalu mencolok gitu. Nah, menurut aku yang works itu dari segi misalnya mulai dari tata letak deh. Nah, tata letak yang bisa kita similarnya biasanya kan navigator bar itu adanya di bawah, kalau nggak di paling atas. Gak mungkin dong kita taruh di samping kanan kalau nggak di paling kiri. YouTube sebelah kiri. Iya. Nah, tapi kan itu namanya drawer bukan navbar. Drawer ya. Iya. Beda ya? Beda. Oh, biar sorry. Awam. Gak apa-apa, sekali belajar. Sekali belajar ilmu nih guys. Jadi kayak sebisa mungkin kita itu menaruh widget-widget seperti pada umumnya aplikasi lainnya gitu. Biar mereka tuh kayak udah terbiasa. Kalau tombol navigasi biasanya di mana? Di paling bawah gitu kan. Semua aplikasi itu di paling bawah gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita taruh di atas. Yang ada mereka tuh malah nyari-nyari mana nih kok navigatornya nggak ada di bawah gitu. Jadi kayak harus berpikir panjang. Jadi yang namanya works-nya itu adalah ketika user menggunakan aplikasi kita dengan nyaman tanpa harus berpikir panjang untuk mengetahui cara kerjanya itu gimana. Nah, terus dari segi warna nih, aku tuh udah diajarin yang namanya primary color sampai secondary itu. Apalagi kalau di widget-widget, misalnya warna merah, fungsinya apa sih kalau di UI UX? Menandakan kalau itu tuh cancel misalnya gitu. Kalau hijau apa? Misalnya correct bisa sudah terkirim gitu ya. Nah, itu dia yang namanya dari segi warna tuh juga ada. Gitu. Nah, biasanya tuh kamu kalau mikirin ide itu butuh berapa lama sih? Ide ya. Biasanya kalau mau brainstorming banget itu bisa 2 harian. Gile. 2 hari. Karena ide itu bukan sembarang ide. Ide itu harus di brainstorming lagi, dicari lagi nih kayak sumber-sumbernya. Misalnya kan kayak misalnya kita mau buat suatu aplikasi. Nah, misalnya aplikasi apa ya? Twitter deh, Twitter. Apa? Twitter. Jangan Twitter deh, yang lain. Yang lebih Telegram boleh. Boleh Telegram. Iya, Telegram boleh deh. Kayak kita harus cari nih sumber-sumber di website kayak pengguna itu lebih seneng yang tampilan apa misalnya gitu. Kayak cara kalau misal kita mau buat aplikasi nih, kita juga searching dulu kan kayak ini nanti prosesnya bagaimana, kita harus membuat yang namanya skema gitu kan. Jadi itu kayak ya brainstorming kalau bisa dari ujung akar sampai ke atasnya lah, sampai ke pucuknya gitu. Pucuk-pucuknya ya. Iya. Iya, paham. Mulai dari persiapan sampai finishing tuh udah dipikirin juga gitu, biar kalian tuh di tengah-tengah jalan tuh nggak terlalu struggle. Nggak mati ide. Oke. Kan saya pengen nanya nih, belum perjelas doang, tantangan saat membuat UI UX itu apa? Tantangan yang sangat berat. Iya. Tantangan yang berat. Yang berat aja lah. Buat kamu ya, berat. Yang berat banget itu biasanya
eh bagian apa ya? Pokoknya Wah, berarti gak ada yang berat kayak gini. Bagian apa ya? Ya, Sepuluh. kayaknya deh. enggak gitu. Aduh. Masih ada yang berat. Ada yang berat. Mm-mm. Cari ide kali yang paling berat ya. Cari ide Ini bener mah banget. gampang gak sih dia? Pas senyum. 2 hari gampang. Gampang 2 hari lah kalau sulit. buat dia mah. 2 hari. Tuh Enggak, kalau nyari ide dia- kapan? Berapa lama? Gak mas seminggu. Gak mas Kalau seminggu. bikin UI UX itu yang paling susah itu pada saat proses prototype sama em, high fidelity sama low fidelity. Low fidelity itu kita kayak nyusun prototype itu cuman masih kasaran gitu loh. Oh Iya. iya. Itu kan merancang itu proses yang paling berat ya menurut aku ya, karena kita harus mikirin dari awal proses banget sampai akhir aplikasi itu bisa berfungsi gitu loh. Benar. Kayak widgetnya itu harus kita atur bagaimana gitu kan. Pokoknya itu sih yang paling berat. Sama kemudian pada saat proses high fidelity itu harus kayak nentuin warna-warna apa aja sih, jangan sampai kita salah gunakan warna gitu. Oke. Kan tadi kita udah ngomongin tentang UI UX. Sekarang kita karya ilmiahnya deh. Aku karya ilmiah Boleh. kamu ya. Boleh. Kamu kan pernah juara 1 di bidang teknologi lomba karya ilmiah remaja Jakarta Barat 2024 pemuda pelopor tech, ya kan? Oke. Boleh ceritain sedikit gak? Project itu yang kamu bawa itu juara 1 apa? Oke, jadi project itu kan berbeda ya antara karya ilmiah sama yang pemuda pelopor. Nah, yang karya ilmiah ini itu tuh aku bawain project semasa SMA. Itu tuh kayak aku membuat alat yang dimana alat ini tuh bisa menghasilkan listrik dari pijakan kaki. Oh, Oh, yang kayak di Jepang gitu ya? Kayak di Cina, di Cina. Jepang, di Jerman. Cina apa Jepang sih? Iya itu banyak kan Cina, Cina, Jepang, Jepang, Jerman. Jerman. Oh. Kalau di Jerman, kalian udah biasanya lihat ya di trotoarnya itu kalau diinjek itu bisa buat ngecas HP gitu. Bisa. Bisa. Jadi Makanya ada main ke Jerman. Oh, udah. Udah. Masa? Google Map. Udah. kalau di Cina itu tuh setiap tangga yang di stasiun-stasiun itu tuh ada kayak stepnya itu bisa nge-supply listrik gitu loh. Ya, listriknya digunakan. Nah, yang aku buat pun juga kayak begitu. Aku tuh waktu itu pakai sensor yang namanya piezoelektrik. Kecil sensornya segini, yang dimana sensornya ini tuh kalau dikasih gerakan getaran maupun kayak ya sih getaran aja gitu, itu tuh dia bisa nyalain listrik gitu loh. Sensor kecil ini. Kecil ini. Iya. Itu bikin atau beli? Kalau sensor itu beli. Oh, beli. Berapa Iya. tuh kira-kira harganya? Murah sih, cuman kayak 25.000 ya. Terus kenapa kita nggak buat dari sekarang ya? Pemerintahan kita. Kalau mau lah semua itu kan lumayan. Itu udah berat, itu udah berat loh bahasanya. Oh, udah berat. Udah ganti. Udah berat. Jadi sensor itu disusun menjadi rangkaian paralel. Habis itu kabel-kabelnya itu kita sambungin lagi. Kita tuh membuat suatu apa ya, biar kayak penampung energinya gitu lah, energi listriknya gitu. Nah, habis itu energi listriknya disambungin lagi nih ke tempat port HP buat ngecas gitu. Itu disusunnya tuh bentuk kotak apa emang pure bulat? Kotak. Iya, Itu kalau bentuk kotak itu perlu berapa ini? piece. Bisa 75 buah ya? Iya. Satu kotak. Satu Ukuran kotak. berapa kali berapa tuh? Ukurannya 25 kali 25. 25 kali Iya sih, agak lebih gitu. lebih ya. 70 piece. 50 kali 50 deh, sorry. 50 kali 50. Oh, 50. Iya, jadi kayak satu sensor itu bisa menghasilkan 0, sekian volt gitu. Kan kita mainnya volt ya kalau di listrik. Voltase. Iya, habis itu setelah diuji coba dan itu berhasil ngecas HP. Nah, aku tuh mikir kayak kalau memberikan getaran, dan ini kan baru sebuah alat yang kotak gitu ya. Iya. Aku tuh uji coba nih kalau orang yang berat badannya sekian, Iya. itu berpengaruh atau enggak. Nah, jadi aku udah melakukan penelitian kalau semakin besar berat bebannya itu semakin tinggi energi yang dihasilkan. Berarti semakin besar bebannya ya? Bebannya. Beban beratnya. Iya. Berarti itu di uji coba diinjek atau di apa? Diinjek. Diinjek. Iya. Udah pernah pakai buat ngetes HP belum? Apa? Ngetes HP. Udah. Butuh berapa langkah kaki tuh? Butuh beberapa langkah kaki. Iya, sampai Udah itu dicoba sampai penuh. enggak, banyak sih. Sekitar 100-an lebih gitu. Diinjek. Lebih berapa persen? Ngecasnya. Iya. Itu baru bisa setengahnya apa ya, 50%-nya gitu. Setengah? 100 kali doang?
kamu yang injak? Gila. Enggak. Nggak, aku tuh uji coba sama teman-teman Uji coba. aku gitu. Karena emang tujuannya, targetnya, alat ini tuh ditaruh di trotoar, yang dimana kan banyak Iya. orang berlalang gitu ya. Sama Iya ditaruh sih, di tangga stasiun gitu. Mm-mm. Stasiun busway gitu-gitu ya. Iya, benar. Gitu. Dan itu tuh aku presentasiin dan alhamdulillah juara 1 di tingkat Jakarta Barat. Abis itu lanjut ke DKI gitu. Oh, terus di DKI gimana? Di DKI Di notis ya. Notis. di notis katanya Notis. emang bagus banget sih. Ya. Cuman kalau diimplementasiin di umum, Iya. Oh, ya kan. takutnya Ada motor lewat ngeng gitu ya. bukan itu aja. Apa? Apa? SDM kita belum mumpuni. Gitu ya. Takutnya ada orang Medan gitu. Iya. Di Iya. tolak-tolak gak bilang-bilin ya, Iya. bener-bener Iya. aduh. Menjadikan cuan, jadi Ini cuan ya, uang berjalan tuh namanya itu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh, gimana sih kamu menggabungkan sisi kreatif kamu sama sisi dalam logika dalam satu karya? Oke. Gimana sih gabunginnya? Ya, Hmm. Ya, sebenarnya itu alamiah aja ya. Alamiah ya? Alamiah. Iya, itu alamiahnya itu gimana tuh? Iya tuh. Bagi kamu itu gimana tuh? Gimana sih gabunginnya dalam membuat sebuah karya yang tapi itu kayak kreatif, terus juga mungkin memberikan solusi bagi orang lain juga ya. Nah, yang pertama kita riset riset. dulu. Riset, terus kayak cari nih akar masalahnya kalau di lingkungan kita tuh apa. Misalnya saat ini SLBN itu atau murid-murid SLB itu energi SDM-nya tuh belum terserap kayak di lingkungan kerjaan gitu kan. Jadi SDM mereka tuh belum optimal. Nah, gimana sih caranya kita memanfaatkan anak-anak SLB ini agar bisa optimal banget di lingkungan kerja di Indonesia saat ini. Nah, aku tuh sempat kayak kepikiran mulai dari akar masalah yang seperti itu, terus kayak itu kan masuknya ke masalah sosial ya. Nah, itu aku implementasiin, terus kayak aku pikirin, aku campur sama ide kreatif aku bikin ngasal aja, misalnya oh ya apa gue buat website gitu ya, buat website kayak misalnya isinya itu tentang lapangan pekerjaan khusus SLB gitu kan. Jadi kan mereka kayak gampang gitu loh nyari tempat kerja. Iya. Terus kalau enggak apa kita bikin aplikasi biar mereka tuh bisa berkomunikasi sama kita secara optimal. Kan saat ini biasanya anak SLB itu tuh kayak terbatas ya komunikasi sama kita. Iya benar. Apalagi tunarungu. Iya, yang butuh apa ya? Kalau kita tuh harus bisa bahasa isyarat. Iya itu dia. Oke. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang UI UX sama karya lima kalian tadi ya. Dari semua karya yang pernah kamu buat, mana sih yang paling berkesan dan paling kamu banggakan? Oke. Untuk saat ini aku sangat bangga dengan hasil karya aku itu berupa website ya. Website. Iya. Kenapa nggak yang itu dibanggain? Yang injek-injek tadi. Kan apa di notis Bang DKI itu? Bang DKI itu DKI. Itu bangga banget jujur. Tapi kan berkelompok ya. Jadi emang pure idenya dari aku. Cuman emang ada campur tangan dari teman-teman aku juga gitu kan. Yang aku banggain itu salah satunya adalah membuat website untuk anak-anak SLB. Iya. Website ini isinya itu ada sign language detector sama objek detektor. Jadi kan saat ini anak-anak SLB yang tunanetra punya gangguan penglihatan itu biasanya harus pakai tongkat. Iya. Iya. Tapi aku buat ada HP ini taruh di sini, dideketin aja ke mereka. Itu mereka tuh bisa ngedeteksi di lingkungan sekitarnya. Jadi HP-nya ini bisa ngeluarin suara gitu. Jadi jatuhnya kayak Google Maps, tapi bukan Google Maps. Bukan. Dia itu bisa misalnya HP, terus dia kayak ngedeteksi nih ada 2 orang di depan kamu. Iya. Ada bangku di belakang kamu, di depan kamu gitu. Oh, jadi kayak ada mata. Iya. Nah, gitu. Iya, itu pembedanya apa dengan website lainnya? Kalau website lainnya itu salah satunya ada Be My Eyes. Itu dia itu kayak fungsinya ngelihat juga, kayak bantu penglihatan, cuman via video call. Jadi ada orang volunteer di website tersebut. Ketika orang tunanetra itu pengen minta bantuan ke mereka, kayak bedain uang nih misalnya. Kayak ini tuh berapa sih gitu kan. Oh iya, jadi tinggal gini, minta tolong yang ini. Iya. Ini uangnya berapa gitu. Ya itu kan by video call ya. Kalau yang aku buat itu enggak pure dari
website tersebut dengan bantuan AI gitu. Itu tuh bikin website sama aplikasinya tuh berapa lama? Sejauh ini baru 2 bulan ya. Karena emang lagi lagi pengembangan. proses. Lagi on proses. Lagi proses. Belum jadi. Soalnya itu by Python juga, Python sama HTML itu digabung. Yes. Jago nih kayaknya. Keren banget, keren. Berarti pelajarannya Pak itu nggak tidur ya? Nggak tidur nih. Berarti pelajarannya nggak tidur nih ya? Saya emang boleh tidur? Nggak boleh. Iya, Gimana nggak ada sih? yang tahu. Bisa aja ya. Habis itu ada nggak sih karya yang menurut kamu mengubah cara berpikir sebagai kreator? Ada banget. Apa Apa tuh? tuh? Boleh ditunjukin nggak? Boleh, silakan. Silakan. Tunjukin. Nanti taruh depan sini ya, kamera juga bisa. Nah, coba Rido boleh minta tolong. Oke, Bisa dijum nggak? kayak gini ya lah. Ini ya kawan, kamera. Satu dong ya? Nah, ini ya kawan. Oke. Coba jelasin dong Bang Rida, Neng Rida. Jadi karya ini aku buat ketika aku magang, dan itu aku dapat orderan dari mereka. Bisa gak sih kamu buat ilustrasi buat band Sukatani? Ada yang tahu gak band Sukatani? Enggak. Belum tahu apa tuh. Kalau kalian tahu salah satu lagunya yang sempat kontroversial itu bayar polisi tahu? Itu sempat viral kan. Nah, si band Sukatani ini kemarin sempat ngomong ke aku, bisa gak sih kalian collab sama Sukatani ini untuk nge-handle project mereka. Salah satunya itu bikin cover untuk desain lagu gitu. Jadi albumnya gitu. Nah, itu orangnya langsung tuh yang request sama Rida? iya. Jadi gini, kenapa bisa mengubah pola pikir aku? Yang pertama, ini for the first time ada industri musik itu kayak ke aku gitu, request ke kita, kalau kita tuh diminta untuk bikin covernya mereka. Jadi aku kayak berpikir kalau ternyata multimedia maupun desain grafis itu bisa bertanding juga nih di industri musik gitu. Jadi kan sejauh ini kayak pikiran kita cuma desain doang, kayak desain website, aplikasi gitu. Ya. Ternyata kalau dijabarin, kalian tuh bisa juga untuk gabung ke industri musik gitu. Ini berarti dipakai nih? Dipakai. Jadi di sini, ini di YouTube udah 17,5, iya, Chase the Case. Di sini tuh udah 3,8 ribu ya, padahal baru rilis bulan lalu. Iya kawan, nonton dengerin videonya, udah? Oke. Nah, keren banget. Keren. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Iya. Kenapa aku bangga banget? Yang pertama ini beneran handmade, gitu kan. Itu kamu yang bikin sendiri tuh? Bikin sendiri. Kenapa sih bisa request coba? Ada yang kepo gak? Ya boleh, saya juga kepo. Sementara dari band Sukataninya itu tuh juga punya ilustrator. Kenapa bisa request kamu? Iya, itu kenapa? Yang pertama, si Sukatani ini bilang kalau ilustratornya mereka itu butuh waktu 2 minggu buat ngerjain cover. Nah, sementara itu tuh harus dirilis dalam kurun waktu 1 minggu. Damn. Terus itu benar-benar bikin aku kayak serius, gue bisa ngerjain kayak ini dalam waktu 1 minggu gitu kan. Terus aku di challenge, bisa gak kamu ngerjain dalam waktu 1 minggu? Aku minta waktu itu request sampai 4 hari. Ternyata aku bisa ngerjain ini selama 3 hari. 3 hari doang. Tidur nggak? Apa? Tidur nggak? Enggak. Begadang gitu. Tidur tuh opsional kalau ada duit. Iya betul. Kalau ada duit opsional. Kalau duit itu opsional. Jadi ketika mereka request, kita itu dikasih yang namanya quotation, harus kayak apa ya? Kita tuh ngasih harga berapa sih satu karya? Bisa 2 digit tuh. Bisa. Ini terbuka nggak nih Mas tuh nominal aslinya? Gak usah. Kasih dikit ya, healing lah. Mungkin di bawah 2 digit. Damn. Cuman lumayan lah buat kita. Damn. Itu ya juta. 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 Gile. Nggak bisa ngebayangin sih, jujur.
Pokoknya Keren banget. seneng banget sih ya Seneng ya. dapet proyekan kayak gini, maksudnya kayak dari bandnya langsung gitu. Apalagi bandnya tuh band yang udah lumayan terkenal ya. Iya, Terkenal, Sukani itu terkenal banget. Iya kan, jadi kayak pasti ada bangganya tersendiri. Iya, lah. iya. Ya kan. Paham, paham, paham. Nah dari perjalanan kamu ini kelihatan banget kalau kamu tuh nggak cuma produktif tapi juga punya arah. Pertanyaan selanjutnya, masuk pertanyaan selanjutnya Pak Rehat dulu nih kita. Boleh selanjutnya. Selanjutnya, iya, boleh. Masih pakai lama ya guys, langsung. Nih, apa prinsip atau value yang selalu kamu pegang dalam berkarya? Oke, dalam berkarya kita tuh nggak boleh biasa-biasa aja. Harus perfeksionis. Harus perfeksionis. Perfeksionis ya. Iya, jadi aku sempat diajarin dari guru-guru aku, kalau kalian berkarya itu tuh harus detail banget, harus benar-benar kayak kalau kalian tuh bersungguh-sungguh dalam satu karya itu. Aku dapat comparean, misalnya desainer itu ngedesain desain yang biasa-biasa aja. Nah orang ngelihatnya kan kayak anak gue juga bisa pakai iPad juga bisa gitu. Nah tapi kalau kita dibikin kayak serius, profesional, mungkin dalam suatu karya itu tuh bikin orang mikir minimal banget. Ini orang mau gue bayar berapa ya gitu. Berapa ya? Gila. Pokoknya harus kayak gitu ya. Suatu pekerjaan itu harus dikerjakan sungguh-sungguh. Walaupun kurun waktunya itu cuman ya sejam 2 jam gitu ya. Jadi kita bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh aja dulu. ngerjainnya. Iya. Pokoknya bikin experience ke user kita itu kayak sampai ngebuat mereka tuh bingung. Ya kita harus bayar orang ini berapa ya gitu. Saya pernah ada beberapa orang yang sempat nanya ke aku, kamu serius gitu loh, kayak kalau kalian ditawarin job yang mungkin kalau untuk startup ya first experience itu nggak apa-apa, kalian kayak terima apa adanya gaji kalian gitu loh. Tapi kalau udah next, kalian tuh harus naikin lagi value kalian, dibikin high value lagi, biar orang tuh mikir kayak gaji kalian tuh nggak sembarangan gitu loh. Iya, berarti nggak diremehin lah. Nggak diremehin. Nah, aku tuh punya saran, kalau misalkan kalian bergerak di desain grafis maupun multimedia, setelah lulus dari kuliah ini, kalian segera ambil yang namanya sertifikasi. Sertifikasi BNSP. Nah, itu tuh saat ini aku lagi ngambil itu ya. Jadi, sertifikasi ini tuh buat nunjukin kalau kalian tuh emang bener-bener mahir. Emang untuk ngedapetinnya itu susah. Kalian dilatih selama 2 bulan. Kalau di aku tuh di tempat pelatihan aku dilatih selama 2 bulan, belajar Photoshop, belajar Adobe Illustrator, itu tuh bener-bener diajarin banget. Sampai kalian bisa bikin yang namanya digital imaging, sampai bikin poster-poster yang nggak by Canva doang asal tempel, pokoknya diajarin kayak gitu. Jadi kayak setelah dari situ aku sudut pandang aku tuh beda gitu. Kayak oh ya udah kita tuh harus bener-bener upgrade diri kita banget sampai orang tuh mikir harus bayar kalian tuh berapa. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Gimana cara kamu tetap konsisten di tengah kesibukan? Konsisten dengan satu, saya bikin website nih, kamu lagi sibuk nih. Gimana cara kamu biar konsisten pas bikin website itu? Konsisten Dalam pembuatan website. itu by habits aja sih sebenarnya. Sama kayak misalnya dalam satu hari aku tuh harus apa ya, kalau konsisten pada umumnya misalnya kita patoklah sholat itu harus konsisten kan. Nah jadi kan suatu kegiatan itu menjadi habit kalian. Jadi konsisten di sini tuh yang dikerjakan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama. Jadi kayak kita tuh punya prinsip sebelum mengerjakan sesuatu. Misalnya kalian sholat nih mau ngapain sih? Mau masuk surga kan gitu. Pastilah. Jadi kayak kalau mengerjakan sesuatu ya udah harus ada tujuannya sama prinsipnya dulu biar kalian tuh konsisten gitu. Kayak kalian punya alasan yang kuat kenapa sih buat ngelakuin hal ini gitu. Benar-benar. Jadi sama aja kayak kita contohnya kayak ngelakuin sholat gitu, kan punya konsisten tersendiri. Iya betul. Oke, paham. Menurut kamu ada nggak titik cukup dalam belajar dan berkembang? Kalau kalian mau belajar dan berkembang itu nggak boleh Kata cukup. nggak boleh ada kata cukup. Kalian tuh harus berpikir kalau kita tuh nggak seberapa dari orang-orang. Jadilah manusia yang haus ilmu, karena ilmu yang kalian punya itu belum tentu. Berarti sih kita dengerin nih kita kata-kata hari Belum ini. tentu
kalian tuh mahir di bidang tersebut gitu. Kayak siapa tahu di luar sana itu tuh banyak ribuan orang yang sama seperti kalian gitu lagi berjuang. Jadi kalau kayak gitu kalian tuh jangan berhenti berhenti berjalan sementara orang-orang di luar sana tuh lagi lari gitu. Oh iya benar-benar. Dengar tuh pemirsa, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Iya, kita harus Harus ilmu. tetap haus Harus ilmu Iya. keras. Ini not spesifik kayak misalnya ya udahlah kita multimedia belajarnya yang multimedia aja. Nah itu jangan Berarti harus pemikirannya harus punya lain. belajar yang lain juga, cuman difokusin buat multimedia. Misalnya saat ini tuh aku lagi belajar juga kayak gimana sih manajemen keuangan atau enggak. Kebetulan aku magang di tempat ini kan sertifikasi manajemen gitu. Nah, aku sambil belajar kayak ternyata kalau kita jadi HRD tuh harus kayak gini gitu. Kan siapa tahu kalian kedepannya jadi manajer di suatu perusahaan kreatif lah. Itu kita nggak ada yang tahu. Iya sih, benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kedepannya kau pengen fokus ke bidang apa? UI, UX, desain grafis atau yang lain? Kalau untuk saat ini aku mungkin lebih fokus ke programmer. Ya, karena untuk menunjang tersebut, kalau dilihat dari secara prospek kerja, saat ini tuh yang sangat digeluti itu programmer, digaji mahal-mahal. Ngembangin AI ya. Iya, ngembangin AI untuk mesin learning salah satunya. Oh, baru Tuh. tahu. Terus sama di IoT ya, Internet of Things. Jadi kalian tuh membuat suatu istilahnya coding itu tuh buat misalnya IoT di rumah deh. Kalian tahu gak sih kayak jemuran yang otomatis masukin baju-baju yang ngelipet gitu. Iya, tahu. Atau enggak IoT di lift lah. Itu kan harus ada yang namanya Arduino tuh harus di-coding juga gitu. Itu yang namanya IoT gitu. Jadi kayak menurut aku saat ini tuh emang harus digeluti banget sih programming. Oh iya. Karena kalau misalnya kalian cuma fokus di desain grafis, tantangannya itu lebih besar. Salah satunya AI kan. AI itu dia. Artificial Intelligence itu tuh sangat membuat kita itu tersingkirkan gitu. Benar. Terus kita masuk ke tips buat teman-teman yang lagi nonton dan dengerin yang mau mulai ikut lomba atau kegiatan organisasi tapi masih ragu. Tipsnya apa? Tipsnya kalian explore lagi deh, sama tanya-tanya pendapat ke orang-orang sekitar. Misalnya kayak aku nih, orang-orang terdekat aku itu kan udah paham betul ya kayak karakteristik aku tuh kayak gimana. Misalnya introvert. Nah, aku tuh sempet diajakin nih buat join organisasi. Misalnya Hima, kalau nggak BEM gitu kan. Nah, tapi ketika aku tanya pendapat ke temen aku itu kayak diarahin buat udah deh kamu fokus lomba aja gitu loh, dibanding ikut organisasi. Karena emang balik lagi ke diri kita sendiri sih, kayak kita tuh karakternya kayak gimana, apakah kita mudah bersosialisasi. Kalau bersosialisasi oke, kita join organisasi, cuman kalau enggak gimana gitu. Jadi gitu, yang pertama dilihat dulu nih dari karakteristik kalian tuh mumpuni atau enggak untuk mengikuti sesuatu hal gitu. Terus juga prinsip dan tujuan kalian itu apa gitu, harus tahu. Oke. Satu pesan nih untuk mahasiswa multimedia yang lagi berproses itu apa? Tenang. Apa satu pesan? Satu pesannya, tetap profesional aja. Apapun itu yang kalian jalani. Misalnya lagi ikut Hima, ya udah. Ya udah apa nih? Ya udah jalanin atau ya udah apa nih? Itu jalanin, jangan sampai menyesal gitu loh. Maksudnya kayak jalanin aja gitu. Jangan sampai ada kata-kata kayak aku nyesel nih masuk Hima gitu. Iya, karena balik lagi ke tujuan kalian tuh apa. Kalian tuh mencari apa di situ gitu loh. Terus misalnya kalau lagi lomba juga tetap semangat banget ya. Jangan sampai di tengah-tengah tuh berhenti. Males tim gue kayak begini gitu loh. Sering banget kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak tetap profesional aja. Kalau tim kalian ada yang bermasalah atau apa, pokoknya ya udah semaksimal mungkin aja gitu. Hadapi dengan kepala dingin ya. Kepala dingin. Kasih es batu. Oke Rida, udah nggak kerasa ya
Obrolan kita hari ini udah sampai penghujung nih. Padahal rasa pengen tahunya masih pengen lanjut. Bener banget, seru banget nih ngobrol sama Rida. Banyak insight yang bisa dipelajari dan pastinya relate buat teman-teman multimedia. Iya. Terima kasih banyak untuk Rida yang sudah sharing pengalaman dan cerita inspiratif hari ini. Dan buat kalian yang lagi nonton atau dengerin, semoga episode ini bisa jadi motivasi buat terus berkembang dan berani mencoba. Jangan lupa untuk terus berkarya. Dan sampai jumpa di episode Marjan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.